Kita mau pergi kemana sih? Eropa. Oh. Editor, tungguin aku dong, editor. Kenapa nggak kasih tahu dari tadi kalau kita mau ke Eropa? Aku udah minta paspor kamu dari dulu. Tapi kamu nggak bilang kalau kita mau ke Eropa. Apa bedanya sih? Tentu beda dong, aku nggak bawa baju yang bagus-bagus. Nanti bisa foto-foto cantik. Tolong deh cek dong suhu di Eropa sekarang berapa. Nggak peduli, yang penting gaya di Eropa. Imajinasi kamu bagus tapi aku harus ingetin kamu. Kita ke sana buat kerja. Kerja di Eropa sekarang. Nggak ada fashion show juga. Aku yang ngusulin konsep memasukkan fashion ke kehidupan sehari-hari. Ada perkembangan beberapa hotel bintang 5 di Eropa. Ngundang kita tapi bukan buat makan dan nginep gratis. Aku ngerti kamu ajak aku, biar aku nulis pengalaman nginep ya kan? Emang kamu kira mau ngapain? Kalau nggak mau balikin tiketnya ganti orang lain aja. Nggak, aku nggak mau. Nggak pergi ya, nggak pergi. Kalau gratis siapa yang nggak mau pergi? Nggak gratis, aku pergi aja. Aku pergi, editor aku ke Eropa. Gimana dengan Liang Wei? Aku udah atur semuanya. Venice, aku datang. Langitnya biru banget. Kenapa nggak suka sama penampilanku ya? Aku tiba-tiba ingat satu kalimat yang menjelaskan kenapa orang harus baca buku. Kalau orang yang baca buku berdiri di depan pemandangan indah ini, yang keluar dari mulutnya adalah senja dan burung terbang bersama. Air musim gugur dan langit menyatu, bukan? Indah banget. Nggak nyindir aku nggak enak ya? Sebenarnya orang yang tinggal di kota ini sangat beruntung. Setiap sudut kota ini seperti lukisan. Lihat tuh, gedung itu cantik banget. Orang yang tinggal di sini lama-lama jadi bagian dari lukisan. Sebenarnya dulu kota ini nggak kayak gini. Dulu seni cuma buat segelintir orang. Baru kemudian orang mulai bangun. Bangunan kayak gini ini namanya Renaissance. Renaissance adalah kebangkitan budaya Italia. Dari saat itulah, seni mulai merambah ke kalangan biasa. Menjadi lebih dinamis, semua orang akan ikut mencipta. Semua orang akan berbagi hasil karya seni. Sebenarnya sejak lahirnya seni, tujuannya adalah untuk melayani rakyat biasa. Meskipun setelah adanya pembagian kelas, banyak orang kaya yang ingin memilikinya. Tapi seni tetap tidak pernah meninggalkan rakyat biasa. Perkembangan seni dan evolusi fashion pada dasarnya memiliki banyak kesamaan. Editor, kadang aku benar-benar mengagumimu. Tapi mencoba melakukan renaissance di dunia fashion, itu lebih sulit daripada naik ke langit. Karena editor memiliki ambisi yang besar, aku yakin suatu hari kita pasti bisa. Ini tergantung padamu. Tergantung padaku. Aku membawamu keluar bukan hanya untuk melihat pemandangan. Setelah pulang aku ingin membuka kolom fashion. Dan kamu yang akan bertanggung jawab jika kamu tidak melakukannya dengan baik. Aku akan menanganimu. Pasti akan menyelesaikan tugas.
Cantik sekali editor kamarku. Apakah juga sekeren ini? Kita berdua tinggal satu kamar. Sekarang musim liburan kamar penuh. Kita berdua harus tinggal satu kamar. Tapi kamar ini hanya punya satu tempat tidur. Kita tidur bagaimana? Fang, aku tidak tertarik padamu, cepat siapkan diri. Kita berangkat. Aku. Editor, lihat, ini adalah gereja Santo Markus. Gereja Santo Markus memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun. Dulu merupakan salah satu gereja terbesar di Eropa abad pertengahan. Gereja ini menggabungkan seni Romawi kuno, seni Bizantium Timur, dan seni Renaissance Venesia dengan sempurna. Sudah editor, aku tahu kamu sangat berpengetahuan. Ayo pergi. Editor, tolong ambil fotoku. Tangkap keagungan menara lonceng Venesia. Tunjukkan padaku. Kok cuma kepalanya yang kelihatan? Bukannya kamu mau keagungannya? Ini sangat agung. Hei Gu fotografer. Malam ini ada waktu. Kamu ada apa? Aku tidak ingin menjadi si hidung besar yang romantis lagi. Aku ingin berani sekali pada orang itu. Benarkah selamat ya? Siapa itu? Apakah dia model? Nanti kamu akan tahu. Mau foto atau tidak? Tunggu sebentar, mau apa? Katakan. Apakah kamu bersama Yerong Xuan? Ya, kami sedang di Venesia. Sudah kuputuskan, aku tak mau lagi jadi si hidung besar yang romantis. Aku akan mengambil inisiatif. Hei, kamu dengar. Hei, Maaf ya, tak bisa menyaksikan kebahagiaanmu. tidak apa-apa. Semoga sukses. Dah. Fotografer Gu ini sepertinya kenal dekat denganmu, dia suka sama kamu ya? Jangan bercanda, fotografer Gu itu sudah punya orang yang disukai. Tapi kalau keluar foto bersama fotografer tak akan ada banyak masalah. Ambil foto lagi. Kok kamu memotretku jadi hitam begini? Aduh, kamu memang sudah hitam. Mau tampil gagah tapi juga putih, siapa yang mau memotretmu? Kok mulutmu tajam sekali? Pulang nanti diedit saja. Kalau begitu aku akan memotretmu yang gagah. Kamu. Hei. Hei, ini Shen Sufei. Ayo. Ayo kita lanjutkan. Bersulang. Wartawanku yang hebat, akhirnya kamu datang. Ayo duduk. Minum bersama, maaf ya. Aku tidak suka acara seperti ini. Kita bicara yang penting-penting saja. Katanya bagaimana kamu tahu nomorku? Mencari nomor telepon seseorang bukan hal yang sulit kan? Ayo. Kamu mau apa sebenarnya? Baiklah, kalau begitu aku akan bicara terus terang. 5 tahun yang lalu aku dan temanku bersama-sama mendirikan Yayasan Lingkungan Hidup Sufei. Tahun ini kebetulan Yayasan Lingkungan Hidup Jenap Persia 5 tahun. Jadi aku ingin mengundang sejumlah tokoh masyarakat.
Media-media besar mengadakan acara besar-besaran di dunia lingkungan hidup. Yang terpenting adalah bobot. Tidak ada yang lain selain Heng Xin. Yang paling dinantikan adalah tidak ada yang tahu identitas asli Heng Xin. Kamu bilang kalau kali ini aku bisa mengundang Heng Xin datang ke sini buat kita. Reputasi perusahaan lingkungan hidup bakal naik nggak ya? Menyuntikkan limbah ke dalam tanah kamu masih memakai gelar pengusaha lingkungan hidup. Kamu nggak merasa ironis ya? Nggak bisa bilang begitu. Di masyarakat ini kita semua punya beberapa identitas. Contohnya kamu yang jadi fotografer untuk bintang dan model Gu fotografikan. Dan juga sosok misterius yang sudah menerbitkan puluhan laporan tentang polusi lingkungan Heng Xin. Bagaimanapun juga aku benar-benar menganggapmu sebagai temanku. Teman. Jalan berbeda nggak bisa bekerja sama. Jangan berharap aku bakal mendukungmu. Mungkin di matamu aku nggak layak jadi temanmu. Tapi di mataku sejak terakhir kali kamu mengembalikan bukti foto ekologi pedesaan itu padaku, aku sudah menganggapmu sebagai temanku. Lebih baik kamu nggak usah macam-macam denganku. Aku bisa kasih kamu bukti. Bisa juga cari bukti baru. Yoran kerja di perusahaan Yiren Kan. Tapi kayaknya baru-baru ini pergi ke Italia. Orang yang dicintai nggak ada di samping. Pasti sang wartawan besar sangat merindukannya. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani sentuh dia sedikit pun, aku nggak akan membiarkan kamu. Aku cuma pengen berteman sama kamu sang wartawan besar. Hadir di kegiatan Yayasan Lingkungan Hidup kita ini buat seluruh masyarakat adalah hal yang baik kan? Ini dia pemimpin redaksi. Di galeri ini ada banyak lukisan terkenal dari zaman Renaissance. Kita harus masuk dan lihat. Aku nggak tertarik sama lukisan. Jangan gitu dong, ayo bareng-bareng. Kamu aja yang masuk, aku tunggu di luar. Ayo lihat bareng, ayo, 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 ayo. Cepat-cepat, ayo pergi. Jangan dorong. Rongshuan, aku sangat suka tempat ini. Tempat ini benar-benar puncak seni. Editor, lihat itu. Editor, kamu kenapa? Editor. Kamu kenapa editor? Kamu kenapa sih? Nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa juga nggak bisa langsung pergi. Aku cuma nggak suka lihat pameran lukisan. Oke, kamu kan editor. Kamu mau gimana aja boleh, tapi apapun itu, tolong hargai orang lain, aku belum selesai lihat. Hargai orang lain maksudnya maksain orang lainnya. Aku maksain kamu apa? Aku bilang aku nggak suka lihat pameran lukisan kamu, malah maksa aku pergi. Baik-baik, aku nggak pergi deh. Aku nggak seharusnya maksa kamu. Tapi apapun itu, kamu juga nggak bisa ninggalin pacar kamu sendiri di tengah jalan gini di negeri orang. Orang jahat banyak, kalau ada masalah kamu yang tanggung jawab. Pulang nanti gimana aku jelasin ke mama aku. Baik-baik, aku tahu kita cuma partner cinta. Kita cuma hubungan kontrak. Emangnya di hati kamu aku cuma partner aja ya? Kenapa? Kita belum jelasin nih malam ini. Gimana tidurnya?
Tempat tidur punyaku, sofa punyamu. Kamu bilang apa? Kamu kan laki-laki. Sopan santun dikit dong. Asisten Yo, aku ingetin ya. Kita kesini buat kerja bukan liburan. Aku sebagai atasan kamu. Aku tidur di tempat tidur, kamu tidur di sofa, itu wajar. Kamu ngapain lihat aku? Kamu mandi nggak? Kalau nggak aku duluan. Aku duluan. Brengsek, aku juga perempuan. Kenapa harus tidur di sofa? Kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak. Asisten Yo. Kenapa? Jangan sentuh. Kamu kenapa? Pusing. Kepalamu kenapa kamu? Ayah, Ingatlah. Jangan pergi mencarinya lagi. ayah. Mengapa mereka harus begini pada kita? Kenapa mereka begitu tega? Banyak hal sudah berlalu. Biarkan saja berlalu. Jangan diungkit lagi. Sampai akhirnya, yang tersakiti hanyalah dirimu sendiri. Ayah hanya ingin kamu hidup dengan baik. Jalani hidupmu dengan tenang. Ayah yang bersalah padamu. Ayah, Pak Dong sudah kembali. Disuruh rawat inap di rumah sakit, tapi kamu bandel sekali. Kondisi rumah ini memang tidak bisa dibandingkan dengan rumah sakit. Kamu juga tahu aku tidak suka tinggal di rumah sakit. Pulang ke rumah, bikin hati lebih senang. Bukankah ini juga bagus untuk pemulihan kondisi? Apa sih yang baik untuk pemulihan? Menurutku kamu cuma mikirin kerjaan terus. Lagi pula kamu tahu Rong Xuan. Baru beberapa waktu mengambil alih kepemimpinan perusahaan. Urusan perusahaan biar dia tangani sendiri. Anakmu itu pasti bisa. Aku tahu dia mampu. Tapi hatiku tetap saja khawatir. Apaan sih masih berdiri? Duduk sana. Tidak usah, masih banyak urusan di rumah sakit. Yang harus aku tangani. Aku balik dulu ya, Pak Shen.
selama di rumah sakit ini. Terima kasih sudah merawatku. Kalau tidak ada kamu, aku tak tahu harus bagaimana. Istirahatlah yang cukup di rumah. Aku pamit. Silakan. Buang. Kalau ada apa-apa dengan Pak Direktur kalian, langsung hubungi aku ya. Baik, saya mengerti, Dr. Shen. Lihat baik-baik ketua dewan kalian. Dia baru saja menjalani operasi. Jangan sampai marah, mengerti? Saya pergi, Anda pelan-pelan. Ketua Dewan, ada telepon untuk Anda. Siapa itu? Dia bilang namanya Dong Xian. Halo, Ketua Dewan, ini saya. Apa yang kamu inginkan? Hal-hal yang terjadi di masa lalu, mungkin Ketua Dewan sudah lupa. Tapi bagi saya itu masih jelas terlihat. Saya tanya apa sebenarnya yang kamu inginkan? Hanya ingin mengobrol sedikit denganmu. Saya dan kamu, tidak ada yang bisa dibicarakan, kamu bilang. Apa tujuanmu? Ketua Dewan masih seperti dulu. Sangat tidak ramah. Baik, mari kita bicarakan pekerjaan. Xian, saya pikir kamu salah. Antara kita, tidak ada urusan pekerjaan. Dan tidak akan ada jika tidak ada hal lain. Saya pikir kita bisa menutup telepon. Anda belum tahu. Saya adalah kepala departemen model di Yiren. Apa Yiren sudah berdiri? Departemen model baru, saya kepala departemennya. Hari ini pemimpin redaksi tidak ada. Saya menelepon Anda. Ada beberapa hal pekerjaan yang perlu Anda putuskan. Siapkan mobil, Ketua Dewan Kesehatan Anda siapkan mobil. Baik, saya tahu. Ketua Dewan baik, Ketua Dewan baik. Ketua Dewan baik. Bibi, saya sudah menunggu lama. Apa yang kamu inginkan? Saya hanya ingin mengambil sedikit yang menjadi milik saya. Di sini tidak ada yang menjadi milikmu. Ayahmu pergi tidak memberitahumu. Tahun lalu mengapa dia meninggalkan Yiren? 3 tahun lalu. Anda masih ingat 3 tahun lalu? Jangan menikah dengannya, batalkan pernikahan. Jika ingin membantu ayahmu, tinggalkan Rongshuan. Ayah, ada apa? Apa maksudnya? Xian, jangan tanya. Anggap saja ayah memintamu. Tolong pahami keputusan kami. Ini pilihan terbaik untuk ayahmu. Dan satu-satunya cara. Tahun lalu aku dan Rongshuan saling mencintai. Kamu tidak menyukaiku. Kamu tidak ingin aku bersamanya. Tapi meskipun kamu membenciku, kenapa kamu harus merencanakan sesuatu terhadap ayahku? Kejadiannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Ayahku sekarang sudah tiada. Kamu bisa berkata apa saja sekarang. Apa maksudmu? Aku tidak akan pernah lupa bagaimana wajah ayahku saat dia meninggal. Semua ini adalah kesalahanmu.
Kamu kembali untuk membalas dendamnya. Aku akan mengambil kembali semua yang hilang dari ayahku. Ayahmu sudah tiada. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentang masa lalunya. Aku juga tidak ingin membicarakannya lagi, tapi aku tidak akan membiarkan kamu membuat keributan di sini. Dari sekarang kamu dipecat. Kamu pikir kamu bisa memecatku? Apa katamu? Semua yang kamu lakukan terhadap keluarga Dong, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Segera pergi atau aku akan memanggil satpam. Aku akan pergi, aku segera pergi. Tapi selama aku ingin kembali, aku bisa kembali kapan saja. Pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Kurasa kita akan segera bertemu lagi. Ketua Direksi. Beritahu satpam jangan pernah biarkan wanita ini masuk ke Yiren. Cepat istirahatlah, sudah semalaman. Kamu sudah melihat itu kan? Apa? Apalagi itu tadi? Sudah dilihat ya? Ya, Bagaimana kamu bisa begitu keterlaluan? melihat itu wajar, kalau tidak bagaimana aku bisa menyelamatkanmu. Sekarang ini bahkan jika aku bertanya, apakah kamu melihat, kamu harus bilang tidak. Kenapa harus berbohong? Agar kita tidak merasa canggung saat bertemu lagi. Jangan khawatir, tidak akan canggung. Kamu tidak canggung, tapi aku canggung. Anggap saja aku ini seorang wanita. Oh, maksudnya apa? Kamu benar-benar ngerti nggak apa yang aku bilang? Kalau gitu anggap aja aku nggak lihat. Sekarang kamu bilang nggak lihat, tadi bilang lihat. Jadi kamu lihat nggak sih? Sebentar, suruh aku bilang lihat. Jadi suruh aku lihat atau nggak lihat? Kita berdua tetepin aja. Ya udah, lihat setengah. Kenapa kamu bisa bilang kata-kata nggak bertanggung jawab gitu? Ngelihat kamu lagi sakit malam ini. Tempat tidur aku kasih ke kamu. Jangan-jangan kamu beneran lihat. Aku nggak nanya lagi, nggak nanya lagi. Sebenarnya kamu juga lumayan. Dan cukup berbobot. Kamu maksudnya apa? Kemarin kamu bikin aku berubah pikiran. Kita kenalan lagi ya. Kenapa kamu foto aku? Jangan foto. Jangan foto, kasih ke aku. Jangan foto lagi. Jangan lari. Halo, Minta hiburan dong. ada apa? Jangan dibahas. Sekarang aku lagi sama dia. Beneran nggak? Kalian ngekos bareng? Xiao Fei, kamu bilang aku ini kurang banget. Feminim ya? Nggak juga. Mungkin aja dia nggak tertarik sama cewek. Kamu ngekos sama cowok mama kamu, tahu nggak? Apa ngekos sama cowok? Tentu aja aku nggak bilang, aku bilang. Aku lagi dinas. Pas cewek lagi jatuh cinta. Ternyata bisa ngomong bohong apa aja. Sudah, jangan bercandain aku. Kamu bilang. Sekarang aku harus gimana?
Ada kata-kata bilang, cewek takut digombalin, cowok takut dimasukin. Cowok-cewek berdua di satu kamar tengah malam. Gimana mungkin nggak terjadi apa-apa? Tapi kamu harus ingat, kamu ini wanita bukan pria. Harus tahu cara jadi lemah lembut. Harus lembut seperti air. Hadapi yang keras dengan yang lembut. Gimana kabar soal Liang Wei itu? Sudah janjian sama orang dari perusahaanmu. Besok sore. Baguslah, kamu lagi ngapain? Aku lagi bersih-bersih. Kamu beneran? Sekarang bersih-bersih? Bersih-bersih nggak ada waktu yang tepat. Yang penting cepet selesai. Kayaknya kalau cowok cewek kerja bareng, kerja jadi nggak capek udah deh. Aku nggak ganggu kalian lagi, bye. Hadapi yang keras dengan yang lembut. Kenapa? Barusan aku mau mimpi yang serem banget. Serem banget. Udah, jangan takut, cuma mimpi kok. Aku takut sama petir. Boleh nggak kamu jangan pergi? Jangan takut, aku bakal nemenin kamu. Bahkan kalau aku ketiduran, kamu juga nggak boleh pergi. Bodoh, walaupun kamu ketiduran. Aku juga nggak bakal pergi. Ya ampun. Jangan mikir yang aneh-aneh. Foto. Pai, gimana kabar wine cinta Anda sama Nona Dong? Sudah aku ambil. Orang ini lagi. Xiao Fei, kamu pulang dengerin aku. Aku aja. Nunggu pacar ya? Kayaknya udah nggak muda lagi kok. Suka sama pria tua ya, aku kenal kamu. Tahu kamu siapa tentu saja. Aku selalu bikin orang ingat kalau gitu. Aku nggak bakal muter-muter lagi. Kamu kenal Zhao Zhongren kan, pasti kamu tahu. Aku anaknya. Aku mau kasih tahu dasar jalang. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa.
Hal yang kamu lakukan kamu nggak berani ngaku ya? Lepas? Tunggu dulu. Lepaskan aku, tidak akan melepaskannya. Nona, dia bilang lepaskan saja, oke. Paman, sudah saatnya. Kamu masih melindunginya, kamu tahu wanita ini. Berapa banyak topi hijau yang dia berikan padamu, kamu bisa menghitungnya. Kamu benar-benar berhati besar. Kamu tidak tahu situasinya, jangan sembarangan bicara, oke. Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, sekarang sedang bekerja. Kamu sangat tidak sopan. Aku mengajari orang kenapa aku tidak sopan. Wanita ini merusak keluarga orang lain masih berpura-pura tidak bersalah. Kamu menjijikan, kamu tahu tidak bagaimana menulis rasa malu. Aku dan Zhao Songren adalah kekasih. Ketika kami berkencan dia sudah bercerai dengan ibumu. Ternyata direktur sudah bercerai dengan suaminya. Benar sudah bertahun-tahun sejak perceraian itu. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Gila berkelahi. Berkelahi, siapa yang berkelahi? Berkelahi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu bicara pelan-pelan, kenapa panik? Saukian berkelahi dengan orang. Apa? Semuanya karena kamu. Semuanya karena kamu menggoda ayahku. Jadi mereka bercerai. Aku akan membunuhmu, kamu jangan keterlaluan, kamu gila ya? Zhao Qian, kamu sedang apa? Ibu kamu datang tepat waktu. Mungkin kamu belum tahu semuanya karena wanita ini. Karena dia ayahku. Akhirnya bercerai denganmu. Kamu memukulku. Aku tidak membiarkanmu bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Aku bicara yang sebenarnya. Wanita ini. Dia merampas cintamu. Yang harus dipukul adalah dia, bukan aku. Kamu kembali. Kamu sudah cukup membuat keributan. Bubar. Kenapa kalian semua berdiri di sini? Tidak perlu bekerja. Aku tiba-tiba merasa kamu sangat menyedihkan. Di depan orang-orang berpura-pura bersinar dan bahagia. Kamu tidak lelah. Baik. Hari ini semuanya salahku. Apapun yang aku lakukan adalah salahku. Kamu puas? Sangat senang bertemu denganmu lagi, Tuan Ye. Sangat senang bertemu denganmu, Andelu. Sangat menyesal anggur cinta kami. Layanan custom akan dihentikan. Ini telah menyebabkan banyak masalah untukmu. Maaf. Membuat anggur cinta custom adalah ide yang sangat bagus. Mengapa tidak melanjutkan bisnis ini? Kamu tahu, sekarang semakin banyak orang tidak percaya pada cinta. Banyak yang disimpan. Anggur cinta kami di sini. Hanya dalam 2 tahun pertama kami bisa menerima biaya penitipan, setelah itu tidak ada yang mengurus anggur ini lagi. Sangat sedih mendengar berita ini. Tuan, ini anggurmu. Saya ingat ini adalah anggur yang kamu dan Nona Dong buat sendiri di Liuli. Bagaimana kabar Nona Dong? Kapan kalian berencana menikah? Kami sudah tidak bersama lagi. Sangat disayangkan. Tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Tidak semua orang mau datang sendiri untuk mengambil anggur cinta ini.
Mungkin karena mereka sudah tidak percaya pada cinta. Tuan Klusi menunggumu di ruang tamu. Saya masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Tidak bisa menemanimu di sini lagi sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Sudah bangun. Kalau sudah bangun cepatlah makan, saya menunggumu di restoran. Bisakah kita bicara? Sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya seharusnya tidak menipumu, saya minta maaf.